Faktor Timnas Indonesia U23 bisa permalukan Malaysia. Skuad Garuda didukung pakai pemain naturalisasi. Aturan Liga 1 berimbas ke Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bak pedang bermata dua, aturan Liga 1 berimbas ke Sintayong. Aturan terkait pemain U23 di Liga 1 2023-2024 ibarat pedang bermata dua bagi pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong. Pasalnya, aturan tersebut memiliki keuntungan yang juga disertai dengan resiko yang harus dibayar. Hal ini berkaitan dengan pemanggilan pemain Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023 di Thailand. Sebagaimana diketahui, pemanggilan pemain Timnas U23 Indonesia untuk turnamen tersebut tengah menjadi perbincangan hangat, di mana dua klub Liga 1 yakni Persija Jakarta dan PSM Makassar tak melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia untuk berkompetisi di Piala AFF U23 2023. Persija menahan Rizky Ridho, sedangkan PSM Makassar tak melepas Zaki Ashraf untuk bergabung ke Timnas U23 Indonesia. Alasannya tidak lain karena tenaga kedua pemain tersebut sedang dibutuhkan oleh klub masing-masing di Liga 1. Terlebih dengan adanya aturan yang mewajibkan klub untuk memainkan minimal satu pemain U23 selama 45 menit di setiap laga. Inilah alasan mengapa aturan pemain U23 di Liga 1 2023-2024 cukup merugikan Sintayong dan Timnas U23 Indonesia. Di lain sisi, aturan penggunaan pemain U23 di Liga 1 juga telah memberikan dampak positif bagi Sintayong. Dengan aturan tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu tidak terlalu kesulitan dalam memilih pemain. Sebab Sintayong tentu memiliki lebih banyak pilihan pemain untuk memperkuat timnya. Hal ini terbukti dengan munculnya nama-nama baru yang sebelumnya belum pernah dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Di antaranya Muhammad Ragil, Salim Akbar, Rifki Dwi serta Esal Sahrul dan Abdul Rahman dari Nusantara LC. Nama-nama tersebut dipanggil berkat penampilan apik mereka bersama klub masing-masing di Liga 1. Sementara itu, Piala AFF U23 2023 akan berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Dua laga penyisian grup B tersebut akan berlangsung di Rayong Provincial Stadium. Nantinya hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak lolos ke babak semifinal. Faktor Timnas Indonesia U23 bisa permalukan Malaysia. Pertama, Malaysia tidak bawa kekuatan penuh. Malaysia U23 tidak membawa skuad penuh untuk Piala AFF U23 2023 nanti, sebab banyak pemain andalannya yang tidak dipanggil lantaran ditahan klub masing-masing. Kendala itu juga dirasakan Timnas U23 Indonesia, namun secara kualitas lebih banyak pemain andalan Malaysia yang absen di pertemuan nanti. Kedua, Timnas Indonesia U23 mayoritas jebolan SEA Games. Memang Timnas Indonesia U23 tidak selengkap saat skuad Garuda Muda menjuarai SEA Games 2023 lalu. Namun masih banyak pemain lulusan turnamen tersebut yang kembali dipanggil untuk Piala AFF U23 kali ini. Sebut saja seperti Ramadan Sananta, Beckham Putra, Arkan Fikri, Komang Teguh, dan masih banyak lagi. Kehadiran mereka tentu akan membantu pemain lain agar bisa melewati tekanan turnamen sebesar Piala AFF. Ketiga, dampak Elanggoan Ella Farasan. Malaysia U23 dipegang oleh Elanggoan Ella Farasan. Pelatih asal Malaysia itu baru dipercaya melatih tim U22 dan U23 pada 1 September 2022 lalu. Hasilnya sejauh ini Ella Farasan belum mampu memperlihatkan hasil positif. Selain gagal membawa Malaysia U22 lolos fase grup SEA Games 2023, Ella Farasan baru memenangkan 4 laga dari 6 pertandingan. Tentunya, jika Malaysia tidak berbenah, rekor buruk Ella Farasan menghadapi tim besar Asia Tenggara akan bertambah.
Pelatih veteran buka suara, Timnas Indonesia didukung pakai pemain naturalisasi. Kabar mengejutkan datang dari mantan pelatih Timnas Indonesia kelompok usia muda Fahri Husaini yang secara tiba-tiba mendukung Timnas Indonesia menggunakan pemain naturalisasi. Sempat menjabat sebagai mantan pelatih Timnas membuatnya gigih berupaya agar para pemain muda mendapatkan tempat di Timnas senior. Sementara itu belakangan PSSI semakin marak menggalakkan program naturalisasi untuk pemain keturunan Indonesia yang punya pengalaman di Eropa. Tak heran jika Fahri Husaini kontra akan kebijakan ini dan selalu bersikap kritis terhadap wacana PSSI setiap kali ingin melakukan naturalisasi. Fahri Husaini mungkin bisa sedikit melunak andai pemain naturalisasi bisa memberikan dampak signifikan khususnya dalam perolehan prestasi. Namun sampai saat ini, Timnas Indonesia bahkan belum bisa meraih gelar juara Piala AFF. Hal itu yang membuat Fahri Husaini jadi setengah hati. Menariknya belakangan ini, Fahri Husaini mulai melunak dan menerima pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Regulasi baru PSSI soal pemain asing Liga 1 menjadi alasannya. Sebagaimana diketahui, musim ini PSSI menambah kuota pemain asing Liga 1 dari yang awalnya hanya 4 orang menjadi 6 orang per tim. Dan boleh diturunkan sekaligus. Tak sampai di sana, klub Liga 2 juga boleh menggunakan jasa pemain asing. Alhasil kesempatan pemain lokal untuk unjuk kemampuan semakin menipis. Minimnya jam terbang pemain lokal tentu berdampak pada Timnas Indonesia. Maka dari itu, Fahri Husaini sepakat soal adanya pemain naturalisasi di Timnas. Tak hanya Timnas senior, bahkan PSSI juga membuka pintu bagi pemain diaspora untuk berseragam Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 November nanti. Bagi Fahri Husaini, ini adalah buah dari buruknya PSSI mengelola kompetisi usia muda berjenjang sehingga sampai harus memanggil pemain dari luar negeri. Namun ia mengaku menyerahkan segala keputusan ke PSSI agar federasi belajar bahwa untuk membentuk timnas yang berprestasi harus dimulai dari kelompok usia dini.